Shalom, renungan kasih karunia hari ini terambil dari Mazmur 18 ayat 25. Berbunyi demikian, karena Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Judul renungan pagi ini, hiduplah dalam kebenaran Allah Bapa. Firman Tuhan berkata, Tuhan membalas kepada kita sesuai dengan kebenaran yang kita percayai. Sekali lagi, sesuai dengan kebenaran yang kita percayai. Pertanyaannya, kebenaran apa yang saudara percayai? Ada 3 kebenaran. Yang pertama, kebenaran diri sendiri. Yang kedua, kebenaran menurut orang lain. Dan yang ketiga adalah kebenaran menurut firman Allah. Saya kasih contoh, kebenaran menurut diri sendiri maupun orang lain. Karena kebenaran yang kita bangun kadang-kadang itu adalah asumsi atau pendapat orang lain. Banyak orang berkata, baik itu motivator, baik itu orang-orang maupun bahkan pengkhotbah-pengkhotbah di gereja yang mengatakan bahwa hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, kalau pas di bawah rodanya nginjek tai kuda, bagaimana? Nah, saudara, itu bukan kebenaran firman Allah. Sebab kebenaran firman Allah berkata, kamu akan terus naik dan tidak turun. Pertanyaannya, Anda mempercayai kebenaran orang lain atau kebenaran dirimu yang kau bangun atas dasar asumsi orang, atau kebenaran firman Allah yang mengatakan hidupmu terus naik dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Ada orang yang bilang berkata, ya ada waktunya kita sehat, ada waktunya kita sakit. Kenapa kita enggak berkata bahwa hidup kita akan terus selalu sehat di dalam nama Yesus? Saudaraku, kebenaran firman Allah, Yohanes 17 ayat 17, yaitu apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, hiduplah dalam kebenaran firman Allah. Satu contoh lagi, Ishak pernah mengalami masa kelaparan dalam kitab Kejadian. Kemudian saudaraku, seperti orang lain, Ishak mau pergi ke Mesir untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sama seperti kalau hari ini Mesir adalah gambaran negara-negara maju seperti Amerika, seperti Australia, menjadi tujuan bagi orang-orang dari negara yang berkembang untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Mereka berpikir, ya seperti Ishak berpikir bahwa di Mesir dia akan mendapat hal yang baik. Tuhan menampakkan diri, menunjukkan pada Ishak, tinggallah di negeri ini. Taburlah apa yang kamu punya. Saudara, padahal negeri itu sedang mengalami paceklik. Tapi Ishak, saudaraku, lebih mempercayai kebenaran Allah. Apa yang dilakukan? Dia tetap tinggal di negeri itu. Dia tidak pergi ke Mesir. Dan dia mulai menabur di musim paceklik. Dan firman Tuhan berkata, Ishak menuai 100 kali ganda di tahun itu juga. Dan kemudian Alkitab mencatat, Ishak makin lama makin kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Hari ini, mungkin Anda dalam keadaan seperti Ishak. Di masa after pandemi ini, ekonomi saudara belum pulih. Dan kemudian Anda punya pikiran, mau pergi kemana-kemana sesuai dengan kebenaran yang engkau percayai. Tapi firman Allah berkata, kalau Tuhan tidak suruh kamu pergi ke Australia, ke Amerika, ngapain? Percayalah bahwa Tuhan pegang kendali bagimu. Mungkin di tanganmu ada sedikit dan Tuhan suruh kamu menabur untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan itu. Sebab apa? Tuhan akan membalas kepada kita sesuai dengan kebenaran kita. Kebenaran apa yang Anda percayai? Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. God bless you.